Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembelajar dimanapun Anda berada, senang bisa ketemu lagi. Kita akan bicara tentang tata kelola perusahaan good corporate governance dalam kaitan penerapannya pada perusahaan-perusahaan BUMN. Oleh karena itu, izinkanlah saya untuk sharing ya materinya. Sebentar. Loh, kok salah ini? Sabar, 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 sabar. Oke. Ya, nggak banyak kok materinya. Oke, begini. Oh, gimana ini berikutnya? Oh, satu. Sorry, Kaptek. Oke. Penilaian GCG pada BUMN itu sebenarnya ada beberapa pedoman sebelumnya ya. Nah, Anda lihat pada sesi landasan hukum. Ada berapa? Tapi yang dijadikan pegangan yang utama itu adalah keputusan Sekretaris Menteri BUMN nomor SK 16 tahun 2012. Nah, ini seringkali disebutnya sebagai SK 16. Ya. Nah, ini terdiri dari 43 indikator dan 153 parameter. 5 aspek penilaiannya apa? Komitmen terhadap penerapan GCG yang berkelanjutan, aspek pemegang saham, berikut RUPS dan pemodal, kemudian aspek dewan komisaris, dewan pengawas, aspek direksi, aspek pengungkapan informasi dan transparansi, dan aspek lainnya. Nah, Anda lihat ini sorry, bobotnya seperti ini. Sudah ditentukan. Siapa yang menentukan? SK 16. Oke? Nah, mari kita lihat ngomong tentang SK 16. SK 16 itu tujuannya apa sih? Pertama, BUMN itu ingin melakukan penilaian. Sampai seberapa sih kualitas penerapannya GCG tadi di BUMN? Pakai apa? Pakai parameter-parameter yang disesuaikan dengan kondisi real yang ada di BUMN. Kemudian mereka perlu untuk melakukan identifikasi kekuatan kelemahan dari praktek-praktek GCG tersebut. Terus kemudian rekomendasinya apa? Untuk mengurangi perbedaan tadi antara kriteria dan penerapannya. Ya. Kemudian mereka juga butuh bagaimana secara terus-menerus memonitor. Monitor apa? Penerapan GCG-nya. Sehingga apa? Mereka bisa lihat apa sih yang dibutuhkan untuk melakukan perbaikan berkesinambungan. Bagaimana melakukan pengembangan? Pengembangan apa? Kebijakan GCG-nya di pengelolaan di lingkungan BUMN tersebut. Ya, itu tujuan dari SK 16. Nah, kapan asesmen itu dilakukan? SK 16 tuh bilangnya begini, nggak ada satuan waktu yang wajibnya. Tapi yang penting adalah berkala. Nah, SK 16 secara normatif menyebutkan setiap 2 tahun sekali, minimum setiap 2 tahun sekali. Nah, karena ini GCG ini kemudian di BUMN tadi ditetapkan sebagai salah satu tujuan pencapaian atau key performance index perusahaan, maka BUMN melakukan asesmennya setiap tahun jadinya. Gimana caranya? Gantian. Tahun ini independen, tahun depan self assessment, tahun berikutnya independen, tahun berikutnya self assessment. Demikian gantian. Nah, kalau untuk yang independen
biasanya yang digunakan adalah BPKP. Ya, untuk self assessment kalau nggak ada apa namanya eh, gini, nggak semua BUMN itu punya staff yang kompeten urusan GCG. Nah, kalau dia nggak punya, maka sinergi dia pinjam staff dari BUMN lain yang punya kemampuan di dalam penilaian GCG. Nah, dengan demikian mereka bisa ada saling sinergi. Kemudian saling membantu untuk urusan GCG tersebut. Oke? Harapan saya nggak ada pertanyaan sampai sekarang. Nah, bagaimana metodologi self-assessment-nya? Satu, sebagaimana ASEAN Corporate Governance Scorecard, yang pertama adalah melakukan review dokumen. Dilihat tuh, apa aja tuh yang bisa jadi bukti. Pedoman, kebijakan, SOP, bukti sosialisasi, semuanya harus ada dokumentasi. Sehingga yang disebut udah terjadi atau enggak adalah ada dokumennya enggak. Kalau enggak ada dokumennya, dianggap belum terjadi. Kemudian bikin kuesioner, survei, ya, pakai sampel random dari atas paling bawah. Ini untuk ingin tahu sampai seberapa sih orang-orang yang disurvei tadi pengetahuannya, wawasannya tentang GCG tadi. Ya. Juga bagaimana mereka menilai kinerja dari Dewan Komisaris maupun Dewan Direksi. Ini menarik karena apa? Dilakukan secara random dan tertutup. Sehingga ini juga dijadikan kesempatan untuk mereka apa? Melakukan masukan feedback kepada direksi maupun komisaris. Ya, karena nggak dicatat namanya, jadi aman dia. Kemudian dilakukan wawancara. Wawancaranya itu terutama pada Dewan Komisaris, Dewan Direksi, maupun staf yang ada di bawah direksi. Tujuannya apa? Kita lihat antara dokumen sama realisasinya. Terus bisa dijadikan kayak pembelaannya apa ya, terhadap kebijakan yang harusnya ada tapi belum dilakukan. Nah, ini biasanya menjelaskan kenapa belum dilakukan, persiapan apa yang sudah dilakukan tapi belum sampai pemberlakuan, umpama masih bentuk draft, masih bentuk working groups, masih bentuk focus group discussions dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah melakukan observasi. Apa yang ada seperti apa, dia juga bisa melakukan wawancara secara langsung. Maksudnya apa? Supaya asesor punya keyakinan akan pernyataan yang tadinya dijelaskan di dalam wawancara di atas ya, wawancara ke Dewan Komisaris, Dewan Direksi maupun staf-staf direksi yang ada. Itu adalah metodologi self-assessment-nya. Nah, penilaiannya ada bobot-bobotnya. Secara umum itu ada tiap penilaian bobotnya antara 0 sampai 1. 1 itu artinya terpenuhi semuanya di atas 85%. Ya, dari kriteria. 0 sama sekali nggak ada. 0,25 sebagian kecil ya. Antara 0 di atas 0 sampai 50%. Itu adalah 0,25. 0,5 antara 50 sampai 75%. 0,75 antara 75 sampai 85%. 1 di atas 85%. Nah, setelah semua nilai dilihat, maka kita akan tahu dia rankingnya ada di mana. Upamanya nilai dia 76, maka dia masuk di dalam kategori baik. Ya, sampai di sini saya rasa paham semua lah.
nggak susah itu. Nah, kemudian mereka harus melakukan apa? Laporan hasil self-assessment KCG tadi. Ini ada di dalam laporan tahunan. Ingat ya, dilakukannya tiap tahun sekali. Gantian, assessment independen, setelah itu self-assessment. Assessment independen, self-assessment. Nah, laporannya itu disampaikan juga di rapat umum pemegang saham. Minimum formatnya apa? Nih kita lihat. Judul, daftar isi, lampiran, ringkasan eksekutif, simpulan rekomendasi, profil perusahaan, metodologi, uraian hasil penilaian, dan lampiran. Nah, nanti di situ ada evaluasi atau tindak lanjut, follow up. Ya. Isinya apa? Rekomendasi yang ada di area of improvement. Ya, AOI, area of improvement. Ini adalah apa yang bisa dilakukan dan sebaiknya dilakukan untuk memperbaiki penilaian di tahun berikutnya. Ya, nih contoh kita lihat adalah contoh penilaian KCG pada Pelindo 2. Ya, tahun 2013 78,12. Baik, 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 baik. Semakin lama naik, meningkat. Oke. Nah, kita lihat pelaksananya. Nih, kita lihat. Ini adalah eksternal, BPKP. Terus kemudian self assessment. Ya, di 2014, BPKP lagi, udah gantian. Setelah itu kelihatannya mereka mau sangat serius, tidak melakukan self assessment. Semuanya menggunakan independen. Independen apa? Ini Multi Utama Indojasa. Itu mereka melakukan assessment secara independen. Ya, yang nanti ada pertanyaannya, ya moga-moga Anda bisa. Oke, nah sekarang kita akan buka contohnya dari ini. Oke, kita lihat ini adalah laporan self-assessment GCG di Virama Karya, Vicky. Tahun 2019 ya, kita lihat laporannya seperti apa. Lihat nih, ringkasan eksekutif ada simpulan rekomendasi, profil metodologi, uraian hasilnya. Ya, lihat ya. Nih lampiran 1. Semuanya ada. Oke, kertas kerja ini bisa Anda baca sendiri. Nih, lihat nih. Ringkasan eksekutif itu Anda secara sekilas Anda bisa lihat apa sih yang dilakukan oleh assessment ini, ya. Tujuannya, kenapa latar belakangnya dilakukan assessment, tujuannya, kemudian periodenya, pelaksanaannya, bagian dari proses apa, kemudian apa yang diuji, ya. Kemudian secara umum bobotnya berapa. Nah, dia kasih itu pencapaiannya, bobotnya berapa, ya. Pada akhirnya bobot dia itu ya masih baik lah, belum sangat baik. Oke, secara umum ya. Begitu. Kita lihat simpulan. Nah, lihat ya ada simpulan. Kemudian ini adalah simpulannya. Oke. Nah, ini ada yang penting ini. Ada di sini. Area of improvement. Hal-hal yang bisa ditingkatkan. Ini dia nih. Nah, ini jadi catatan. Ya. Jadi, kalau Anda mau melakukan audit secara cepat, Anda lihat laporannya, Anda lihat area of improvement-nya. Di sini kita bisa lihat seberapa besar gap atau hal yang belum dilakukan oleh perusahaan tersebut. Oke, demikian juga nih yang kedua nih. Ini sangat baik, gini-gini. Tapi tetap ada area of improvement tuh. Ada 2 nih. Ya, ternyata mereka belum punya komisaris independen.
Ya, mereka belum punya penilaian kinerja. KPI direksinya, bagaimana nilainya, belum dilakukan secara individu, masih tim. Oke, demikian juga nih berikutnya. Tuh, ini bagus, sangat baik. Tapi juga ada area of improvement-nya. Ya, banyak lagi area of improvement-nya, ada 6 sektor. Demikian juga seterusnya. Oke. Menariknya apa dari attachment ini tadi? Anda lihat dia punya lampiran-lampiran. Lampirannya lengkap ya. Ini tadi masih metodologi ya. Masih disebutkan angka-angkanya. Nah, ini adalah uraiannya ya. Ini kode kondak yang dicari dan segala macam. Ini bisa dibaca. Saya lampirkan kok ini di materi mata kuliah ini ya. Saya mau tunjukkan lampirannya sehingga nanti Anda bisa melihat bagaimana cara mereka melakukan penilaian yang pada akhirnya siapa tahu Anda bisa menjadi salah satu penilai dari GCG ini tadi ya. Kalau dibaca pelan-pelan Anda bisa lihat apa aja yang mereka lakukan, apa aja yang dinilai dan bagaimana mereka melakukan usulan. Lihat nih. Nah, ini adalah temuannya ya, terus kemudian dia ada rekomendasinya. Nah, auditor yang baik itu begitu. Setelah melakukan temuan, ya nggak disalahin saja, tapi dia kasih sebaiknya begini cara untuk melakukan perbaikan. Oke. Nah, ini adalah cara penilaiannya. Bagaimana mereka menilai kepuasan, menilai indikator-indikator. Bagaimana indikator-indikator keuangan dilakukan. Ini rekamannya malam, jadi saya terlanjur ngantuk. Gak apa-apa. Lampiran 1 kita ngomong tentang evaluasinya. Nah, ini ditandatangani. Terus kemudian apa aja parameternya? Lihat tuh bobotnya berapa ya. Sehingga nanti pada akhirnya berapa persen capaiannya nanti kita dapat nih. Skornya berapa. Oke? Ya, capaiannya tahu ini semua. Dapat kan bobot-bobotnya dapat. Nah, lampiran 3 ini adalah rekomendasi apa yang sebaiknya dilakukan oleh Virama Karya. Ya. Jadi kalau laporannya itu lengkap ya. Bukan cuman ditumpuk aja tapi bisa ditindaklanjuti. Oke. Nah, ini adalah bentar. Nah, ya ini oke. Ini adalah penilaiannya. Ya. Kondisi penerapan ini adalah yang diuji. Perusahaan punya gizi gagak, kemudian kondisinya apa? Dari sini kemudian kita lihat bobotnya ini sudah ditentukan dan bobotnya pencapaiannya berapa? 100%, maka skornya adalah bobot kali pencapaian. Nah, demikian juga di bawah. Lihat, ini adalah poin-poin pertanyaan yang tadi dijelaskan di atas. Ada berapa poin? Ya, ada berapa parameter. Demikian seterusnya, Anda lihat ada 153 parameter. Oke, sampai di sini. Saya harap sih ya, belum banyak nanya ya. Tapi yang agak lama yang Anda harus lihat adalah coba Anda bedah lagi, buka pelan-pelan, contoh laporan GCG dari Virama Karya tersebut. Anda lihat, Anda pelajari alurnya seperti apa, pertanyaannya seperti apa, cara menilainya seperti apa,
Bagaimana menentukan bobotnya? Ya, itu menjadi penting. Kalau udah dibaca, masih bingung, silahkan tanya di mana e-learning kita. Oke? Walau muafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.